Video kali ini kita akan bahas lagi mengenai box model ya. Dan untuk yang kali ini kita akan bahas mengenai padding setelah sebelumnya kita bahas mengenai margin ya. Kalau teman-teman ingat ya, pengertian dari padding itu sendiri adalah sebuah area transparan ya yang berada di antara border dan juga konten dari elemen HTML-nya. Oke, untuk itu langsung saja kita buka kode editornya, buka file projectnya ya. Lalu kita buat file baru saja. Di sini kita beri nama padding CSS ya. Lalu kita buat struktur HTML-nya. Sembunyikan sidebar-nya, belajar padding CSS. Kita simpan kode editor dan juga browser kita buat berdampingan. Oke, seperti ini. Lalu kita open with Love Server ya. Selanjutnya untuk padding, oh ya, kita buat style dulu ya di dalam tag head-nya. Kemudian kita buat div di sini di dalam body dan kita beri kelas. Kita beri kelas tab 1 misal. Dan untuk generate paragraphs kita gunakan lorem ipsum ya. Kita copy, kita paste di sini, kita simpan lagi. Kemudian kita buka. Oke, hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan manipulasi menggunakan CSS ya. Di sini kelasnya adalah tab 1 dan kita berikan untuk lebarnya itu 200 atau 200 px ya. Kemudian tingginya 500 px, kemudian background color blue violet, kemudian kita simpan. Oke, hasilnya seperti ini ya, nggak ada yang aneh ya. Bagaimana caranya kita akan buat ke tengah? Kita bisa berikan margin ya. Shorthand untuk membuat dia ke tengah dengan penulisan property margin seperti apa, teman-teman sudah ingat ya di video sebelumnya, sudah belajar. Kita bisa berikan misalnya 10 auto, misalnya 10 px ya. Nah, oke, seperti itu. Dia akan ke tengah untuk autonya ya, karena untuk yang ini 10 px dia atas bawah 10 px marginnya. Kemudian untuk samping kanan kiri secara otomatis dihitungkan atau diberi nilai langsung oleh si browsernya ya. Oke, untuk padding, propertinya adalah padding seperti ini. Padding itu adalah area ya, area transparan yang berada di antara border dan juga konten. Kalau misalnya kita berikan nilai 10 px, misalnya 10 px ya, kita simpan. Tuh ya, teman-teman lihat, dia berada di antara ini border ya, border, kemudian ini konten. Nah, dia berada di tengah-tengahnya ini, di antara si teks dan juga bordernya ini. Kalau misalnya ingin lihat yang lebih jelas, bisa kita inspect ya. Mungkin untuk tingginya kita kurangi saja ya, menjadi 200 begitu. Untuk teksnya kita kurangi. Oke, mungkin segitu cukup. Lalu di sini kita bisa lihat box modelnya. Nih, paddingnya sudah kita berikan isi atau nilai ya. Ini padding topnya 10, kanan 10, bawah 10, dan juga kiri itu 10. Sebenarnya sama untuk pengisian nilai untuk properti padding ini dengan properti margin. Itu mirip ya. Kita bisa berikan misalnya di sini nilai 12 px. Teman-teman bisa tebak ya, untuk yang padding top, padding bottom itu 10 px. Kemudian padding left dan juga padding right-nya itu 12 px. Kita simpan. Kita lihat lagi di sini. Tuh, benar ya.
Untuk padding bottom topnya itu 10, kemudian padding right left itu 12 px. Mudah-mudahan semakin paham. Ini untuk paddingnya itu di antara border dan juga konten. Tuh, kalau kita sorot tuh kan kelihatan tuh. Ini kontennya nih, teksnya itu tuh isinya. Ini padding di luar dari teksnya. Ini juga nilainya bisa kita rubah-rubah ya, sama seperti margin. Misalnya untuk yang atas 10 px, kanannya 12 px, kemudian bawahnya kita ingin berikan 20 px ya. Untuk yang kiri 30 px, bisa seperti ini. Tuh. Padding topnya 10, kanannya 12, bawah 20, kiri itu 30 px. Oke, nggak ada masalah ya, sama dengan margin pemahamannya. Selanjutnya juga bisa kita atur untuk border. Nah, border di sini bisa kita lihat daerah yang mengelilingi antara padding dan juga konten. Untuk propertinya bordernya ini nilainya bisa seperti ini. Misalnya kita ingin ketebalannya itu tebalnya seberapa ya, misalnya 1 px misalnya. Kemudian bentuknya itu bisa macam-macam, misalnya kita ingin solid dulu, solid ya. Kemudian warna bordernya itu kita ingin seperti apa, misalnya katakanlah red, misalnya merah ya, kita simpan. Tuh teman-teman lihat ya, bordernya merah. Untuk memperjelas mungkin akan saya besarkan 5 px misal. Tuh ya teman-teman lihat ya. Di sini juga terlihat ya untuk border topnya juga seperti ini, border top 5, kemudian kanan 5, bawah 5, left juga 5. Untuk nilai dari border itu juga bisa kita rubah ya. Ini kalau misalnya propertinya solid bisa kita rubah juga menjadi dash seperti ini. Tuh, dia akan secara otomatis berubah menjadi seperti apa ya, patah-patah seperti ini ya. Kalau nilainya dash. Juga bisa untuk border ini sebenarnya propertinya bukan hanya border ya, sama dengan padding tadi. Dia bordernya border top juga ada di sini. Tuh. Maka yang akan terseleksi adalah hanya di bagian atas saja. Untuk bagian bawah juga bisa border bottom misalnya ya. Kita ingin berikan nilai 10 px misalnya 10 px, kemudian solid. Misalnya nilainya blue, oh bukan blue ya, misalnya alis blue seperti ini, simpan. Tuh, sebenarnya ada. Mungkin akan saya pilih yang lebih jelas, blue. Seperti ini. Tuh, ada ya. Nilainya misalnya kita rubah 20. Tuh, maka akan semakin tebal. Selain ini juga ada nilai atau properti lain yang bisa kita gunakan, yaitu box sizing. Nah, kalau kita perhatikan di sini, untuk kotaknya itu kita berikan nilai 200 px ya. Kemudian tingginya adalah 200 px. Nah, ketika kita memberikan untuk bordernya ini seperti ini ya, misalnya 20 px untuk border bottom. Nah, secara otomatis akan menambahkan besarnya atau tinggi ataupun lebar dari sebuah kotak yang kita buat ini. Ini akan lebih, kalau kita hitung udah lebih dari 200 px. Nah, kalau misalnya kita ingin memberikan nilai ya, supaya berapapun misalnya border bottom ini yang kita berikan nilai, maka secara default akan tetap 200 px ya. Itu bisa kita atur menggunakan properti yang dinamakan box sizing. Nah, nilainya adalah border box seperti ini. Kalau kita misalnya simpan, tuh, maka dia akan berubah menjadi 200. Untuk membuktikannya, kita bisa lihat di sini ya. Tuh, kalau teman-teman lihat 200 kali 200 di sini ya. Di bagian sini tadi 200 kali 200
bx. Kalau misalnya kita komentari ini, kita simpan, maka dia akan bertambah dikarenakan tambahan dari padding dan juga border yang kita buat. Oke, mudah-mudahan paham ya teman-teman. Oke, kita uncomment lagi, kita simpan. Kita sudah bahas mengenai padding, kemudian border ya di sini, dan juga box sizingnya. Mungkin cukup untuk video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya.